Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Mu'adz bin Jabal, wallahi inni la uhibbuk. Faqala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin serta warga sekitar dan kaum muslimin serta muslimat pada umumnya, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya. Wa qala, lalu Nabi berucap, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku sayang kamu. Jadi sambil memegang tangan, mungkin bisa kita bayangkan ya, berhadapan kemudian sambil memegang tangan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sayang kepada kamu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sampai engkau tinggalkan di setiap penghujung salat atau di penghujung setiap salat, antaqula, untuk membaca Allahumma ya Allah a'inni, bantulah saya, tolonglah saya ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu berzikir dan mengingat engkau, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik atau menjadi hamba yang baik, hamba engkau. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah riwayat yang baru kita simak sama-sama. Yang pertama, bahwa tarbiyah di dalam Islam itu siogianya menggunakan metode yang bervariasi. Kadang melalui contoh, kadang melalui
perintah, kadang melalui kisah, bahkan kadang melalui ungkapan doa. Dan di sini menggambarkan salah satu metode tarbiyah pendidikan, yaitu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam doa. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat kita suka dengan seseorang, maka salah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan bahwa kita suka dengan seseorang. Kemudian kesukaan tersebut direalisasikan dalam bentuk nasihat, atau dengan kata lain, nasihat yang kita berikan kepada seseorang itu karena kita sayang, bukan karena kita marah, bukan karena kita benci, tapi karena betul-betul itulah wujud kasih sayang. Maka ketika nasihat tersebut merupakan wujud dari kasih sayang kita kepada seseorang, tentu bahasa yang digunakan bukan bahasa yang melukai perasaan, tapi bahasa yang memberikan support dan motivasi. Bagaimana kayak orang mengungkapkan kasih sayang. Jadi bukan dengan amarah, bukan dengan emosi, bukan dengan memaki, bukan dengan menghakimi, tapi nasihat yang didorong oleh kasih sayang itu adalah selalu kalimatnya adalah lembut dan menyejukkan. Di sisi lain juga ini memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, lalu kemudian dalam hati kita masih ada amarah, maka redakan dulu amarah. Redakan dulu amarah. Sebab orang kalau dalam keadaan marah, termasuk dalam keadaan tersinggung, walaupun niatnya nasihat, biasanya kata-katanya tajam, biasa kalimatnya menusuk. Itu kalau marah maupun tersinggung atau terpancing emosi. Maka dinginkan dulu hati, agar betul-betul nasihat yang kita sampaikan itu lahir dari rasa kasih sayang, bukan lahir atau didorong oleh karena tersinggung atau didorong oleh karena emosi maupun amarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan agar lebih berkesan, maka alangkah baiknya sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, pegang tangan, setidaknya tidak saling berjauhan. Kadang-kadang ketika kita memberikan sebuah masukan, antara posisi kita dengan orang yang ingin kita berikan masukan saling berjauhan, itu memaksa kita harus intonasi suara lebih keras, yang bisa jadi kesannya malah kita marah, padahal maksud kita bukan marah. Artinya berkomunikasi seyogianya, kalau bisa dekat maka kenapa mesti harus saling berjauhan. Lebih-lebih saling berjauhan itu berpotensi salah paham, miskomunikasi. Yang tadi niat kita baik, ya pada akhirnya malah yang terjadi adalah sesuatu yang negatif. Mungkin ya kita belajar dari kasus yang saat ini lagi viral, gara-gara sapi kurban ya, jadi viral ya, antara seorang artis dengan Pak RT katanya. Jadi gara-gara miskomunikasi, ulun rasa dua-duanya sebenarnya punya niat baik, cuman karena salah paham. Apalagi umpama di situ ada orang ketiga yang mengantar omongan si A kepada si B, sehingga lalu miskomunikasi. Ya, memang ya pada akhirnya persoalan seperti itu kan yang keliru ketika diperpanjang. Siapapun pihak yang memperpanjang menjadi persoalan besar. Kalau ulun secara pribadi melihat ketika mendengar kasus seperti itu, ini hanya kesalahpahaman. Tapi kesalahpahaman tersebut kemudian dipicu atau diperbesar oleh ego. Emosi. Coba kalau tidak ada emosi, kenapa sih harus diperpanjang? Gitu aja kok repot. Malah yang pada akhirnya kan merusak nilai niat ibadah. Nah, artinya hal-hal yang bisa kita bicarakan dengan saling berdekatan, maka hindari menyampaikan pesan dengan cara saling berjauhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dan di antara pelajaran yang sangat penting dari riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan sebuah nilai kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang kita sebut dengan istilah tawakal. Ada 3 poin dari doa yang mesti dibaca setiap selesai sholat. Poin pertama adalah memohon kepada Allah agar selalu memberikan pertolongannya untuk selalu bisa mengingat Allah, karena mengingat Allah adalah sebuah kewajiban. Yang kedua, agar bersyukur kepada Allah, dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan pun juga sebuah kewajiban. Terlebih yang terakhir, beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah dan sembahlah Rabbmu sampai tiba kepadamu sesuatu yang pasti, yang dimaksud adalah kematian. Dan Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku, atau hanya untuk menjadi hambaku. Dan ketiga perintah tersebut itu unlimited. Berzikir kepada Allah itu tanpa batas. Mengingat Allah mesti setiap saat. Bersyukur terhadap nikmat Allah pun juga tidak ada ujungnya, karena ketika seseorang bersyukur kepada Allah, syukur yang dia lakukan pun mesti harus disyukuri lagi. Kenapa? Karena kemampuan dia bersyukur pun juga merupakan nikmat dari Allah. Dan hidup kita tidak pernah putus dari nikmat, sekalipun kita lupa. Bukti yang paling kecil, tadi malam belum sampaikan di Masjid Al-Barakah, bukti yang paling kecil saat kita berkendara. Coba pejamkan mata, apa yang kita rasakan? Cemas kalau meranjah orang, ada rasa cemas. Dan saat itu kita merasa ibarat berdiri itu persis di pinggir jurang, nyaris terjatuh. Lalu pada saat kita buka mata, lalu kita merasa seperti terlepas dari sebuah beban. Beban apa? Kekhawatiran kita nabrak. Berarti saat kita bisa melihat, itu adalah nikmat dari Allah yang kita baru sadari kembali setelah kita pejamkan mata. Coba kita tahan napas, gak usah lama-lama, setengah menit ya, kita udah mulai merasa tidak nyaman. Tapi setelah kita kembali bernapas, kita merasa nyaman. Itu artinya napas itu nikmat Allah. Kita berjalan dengan kedua kaki, kita kurang merasakan betapa besarnya nikmat sebelah kaki. Coba kita ikat satu kaki berjalan, nggak usah 100 meter, 50 meter aja pun juga sudah meolah kita kesulitan untuk berjalan. Maka setelah kita lepas lagi ikatan, kita merasakan ternyata satu kaki berasa banget nikmatnya. Jadi banyak nikmat Allah yang ada di dalam diri kita, yang mesti setiap nikmat itu harus kita syukuri. Demikian juga menjadi hamba Allah itu bukan musiman. Menjadi hamba Allah itu setiap saat, bahkan sampai ajal tiba. Dan semua itu sekiranya kita tidak memohon kepada Allah, maka kita akan mengalami kesulitan untuk bisa menunaikan kewajiban tersebut. Kewajiban mengingat Allah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikir dan ingatlah Allah. Dan itu perintah. Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Zikran katsira. Demikian juga bersyukur kepada Allah. Setiap nikmat Allah mesti harus kita syukuri. Sementara tidak ada dalam diri kita yang bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mampukah kita untuk melakukan sebagaimana semestinya? Berzikir sebagaimana semestinya, bersyukur sebagaimana seharusnya, menjadi hamba Allah sebagaimana sejatinya. Nah, karena itulah
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahkan itu dibaca selepas beribadah, selepas sholat. Jadi bukan sebelum sholat, tapi sesudah sholat, sesudah beribadah, sesudah mengingat Allah, sesudah bersyukur. Jadi dalam sholat itu terdapat 3 aspek tersebut. Terdapat aspek berzikir. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri, tegakkan, dirikan salat untuk mengingatku. Kemudian salat pun juga merupakan syukur kita terhadap nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Itu pun tidak selama 24 jam kita salat, hanya 5 kali yang diwajibkan dalam sehari semalam, tidak lama. Kemudian juga salat merupakan ibadah. Nah, setelah melakukan 3 aspek tersebut, disudahi lagi dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk selalu dapat mengingat Engkau, untuk selalu dapat bersyukur atas setiap nikmat yang Engkau berikan, untuk selalu dapat beribadah dan hanya menjadi hamba Engkau. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, nilai tarbiyah yang terdapat di dalam doa tersebut adalah mengembalikan apa yang menjadi hak Allah dan memastikan kewajiban sebagai seorang hamba terlaksana dengan baik dan maksimal. Bahwa yang menetapkan perintah untuk berzikir adalah Allah, yang menetapkan perintah untuk bersyukur adalah Allah, yang menetapkan perintah untuk kita selalu beribadah dan hanya menjadi hambanya juga Allah. Sekarang seberapa banyak kita berzikir, ya sebanyak-banyaknya. Kemudian seberapa banyak kita bersyukur, ya setiap nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri. Kemudian sampai kapan kita beribadah? Hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah, sampai ajal tiba. Nah, sekarang mampu enggak kita untuk selalu mengingat Allah tanpa lupa? Mampukah kita untuk bersyukur atas setiap nikmat Allah tanpa ada satupun nikmat yang terabaikan oleh kita? Dan mampukah kita selalu berkomitmen untuk menjadi hamba Allah? Tentu kalau dikembalikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan paling tidak berzikir sebanyak-banyaknya, bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan, beribadah kepada Allah sampai ajal tiba dan sampai kematian, maka tugas kita adalah sebagai hamba melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah, bukan menggugat isi dari perintah. Ulun berikan contoh yang sangat sederhana. Ketika seseorang masuk ke supermarket, dia cuma bawa uang 1 juta. Lalu dia masuk ke supermarket, dia ambil keranjang, dia ambil banyak yang dia perlukan dari rak yang ada di supermarket. Ambil. Setelah penuh, lalu giliran bayar ke kasir. Ternyata setelah dihitung, yang harus dia bayar 10 juta. Sementara dia punya uang 1 juta. Kalau kita dengan manusia, yang kita lakukan pasti kita akan mengurangi apa yang kita ambil, kita kembalikan, karena menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kebanyakan. Tapi dengan Allah tidak. Kita tidak boleh menggugat, mengurangi. Allah perintahkan kita sebanyak-banyaknya, maka kita punya komitmen, akan saya lakukan dan saya patuhi. Adapun selebihnya, bantu ya Allah. Saya tidak menolak perintah untuk mengingat Engkau sebanyak-banyaknya. Saya siap melaksanakan, tapi bantu saya ya Allah. Bukan, ya Allah kebanyakan, ulun kada sanggup berzikir kepada Engkau sebanyak-banyaknya. Ya Allah, kalau harus setiap nikmat-Mu yang saya syukuri, saya tidak mampu ya Allah. Kalau saya harus menjadikan setiap detik saya bernilai ibadah, saya tidak mampu ya Allah. Bukan seperti itu.
sejatinya yang kita lakukan sebagai hamba. Tapi apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, siap. Persoalan kemudian mampu tidaknya, Engkau yang mesti menolong ya Allah. Kalau umpama tidak mampu, maka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah menyangkut akhir surah Al-Baqarah, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada saat itu sejumlah sahabat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraku ala rukab, mereka berdiri di atas lutut seperti bersimpuh. Ai Rasulullah kullifna minal a'mali ma nutiq. Ya Rasulullah, selama ini kami dibebankan tugas dan bagi kami tak ada masalah, kami bisa melaksanakannya karena masih dalam kemampuan kami. Wa qad unzila 'alaika ma la nutiq. Namun ya Rasulullah, telah turun kepada engkau sesuatu yang kami terus terang tidak mampu melaksanakannya ya Rasulullah. Apa yang tidak mampu? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang terlintas di dalam pikiran dan dalam hati kamu, baik maupun buruk, sekedar terlintas itu juga ada perhitungannya. Terlintas hal baik menjadi kebaikan, terlintas pikiran buruk menjadi dosa yang ada akibatnya. Siapa sih di antara kami ini ya Rasulullah yang dalam sepanjang hidup tidak pernah terlintas pikiran yang buruk? Tidak ada di antara kami yang mampu. Kullifna minal a'mali ma nutiq wa qad unzila 'alaik ma la nutiq. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin seperti ahlul kitabain, orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, ketika baru turun perintah dari Allah sudah merespon sami'na wa asaina, kami memang mendengar tapi kami tidak dapat melaksanakan. Bal qulu sami'na wa ata'na, akan tetapi kalian sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, kalian sebagai umat Islam, qulu sami'na wa ata'na, ucapkan kami mendengar dan kami siap melaksanakan. Kami siap melaksanakan. Maka seketika itu pula sahabat yang tadi menghadap kepada Rasul merespon sami'na wa ata'na. Lalu turunlah lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, ketika ada perintah Allah, pertama kita tidak boleh berpikiran, kok berat banget. Kita mesti harus punya mental, saya siap melaksanakan. Selebihnya engkau yang mesti memberikan pertolongan ya Allah. Adapun kemudian kekurangan yang terjadi, ampunan engkau yang kami harap ya Allah. Tapi untuk kemudian menggugat, memprotes seberapa besar perintah yang ditetapkan oleh Allah, maka itu bukan karakter seorang hamba. Karena itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam bukunya Ayyuhal walad sa'altani an haqiqatil ubudiyah, ketika ditanya oleh salah satu murid beliau tentang hakikat hamba, apa kata Imam Al-Ghazali? Hakikat hamba itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama, al-muhafadzatu ala amri syar'i, selalu menjaga perintah syariat tanpa neko-neko, patuh tanpa neko-neko. Yang kedua adalah ar-ridha biqismatillah, berlapang dada dengan apa yang telah Allah bagikan tentang nasib, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut orang lain. Namanya juga hamba. Kemudian yang ketiga,
tarku ridhan nafsi fi talabi ridhar rabb, mengalahkan hasrat diri demi meraih ridhonya Allah. Dari 3 komponen itulah maka terwujud hakikat seorang hamba. Intinya tugas hamba hanya melaksanakan, bukan menetapkan, bukan menggugat, bukan menentukan. Tapi hamba adalah sosok yang hanya sekedar melaksanakan. Nah, sekarang kemampuan kita kan sangat terbatas. Oleh karena itulah maka fokus dengan tugas kita, yaitu melaksanakan perintah. Kemudian apa yang terasa berat, mohon kepada Allah untuk dimudahkan. Kemudian ketika terjatuh dalam kelalaian, mintalah ampunan kepada Allah. Itu adalah wilayah kita. Sedangkan wilayah Allah, dialah yang maha berhak untuk menetapkan. Allah menetapkan uzkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya kita terima. Kemudian bersyukurlah atas setiap nikmat yang Allah berikan, ya kita laksanakan. Kemudian menjadi hamba Allah sampai datang ajal dan kematian, ya siap kita laksanakan tanpa, ya Allah kalau menjadi beribadah seumur hidup rasanya kebanyakan, enggak seperti itu sikap kita. Ya Allah kalau harus setiap nikmat-Mu yang Engkau berikan harus disyukuri, ulun kada sanggup kebanyakan, bukan seperti itu tugas seorang hamba. Jadi dari doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu mengandung tarbiyah, nilai menjadi hamba yang sebenarnya. Ujar kita itu tahu diri, itu yang sering dikenal. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Ketika kita menggugat apa yang Allah putuskan, berarti kita tidak mengakui kalau kita adalah seorang hamba. Apa yang telah Allah putuskan, terima dengan sepenuh hati. Selebihnya, ya tadi, mohon kepada Allah agar dimudahkan. Lalu ketika kita memang tidak mampu untuk melakukan lebih dari batas kemampuan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunan Allah yang kita harapkan. Jadi udah disiapin oleh Allah. Kita sebagai hamba sudah Allah siapkan solusi untuk menghadapi atau untuk melaksanakan perintah Allah, bahkan perintah yang di luar batas kemampuan. Yang pertama, mohon kepada Allah untuk dimudahkan. Yang kedua, kalaupun toh kita tak mampu, mohon ampunan kepada Allah yang telah Allah siapkan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebankan sesuatu di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga seorang pemikir Islam yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam bukunya Kunuzun Minas Sunnah, pada saat beliau menampilkan asbab nuzul, sebab turun firman Allah akhir surah Al-Baqarah, salah satu kesimpulan yang beliau tarik begini: Allah tidak memaksa kita untuk tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, tapi Allah mewajibkan kita untuk meminta ampun ketika kita terjatuh dalam kesalahan. Kenapa? Untuk tidak pernah salah dalam hidup sesuatu yang mustahil. Karena itulah ketika itu mustahil buat kita, kata beliau, maka Allah siapkan pintu yang namanya pintu ampunan. Sehingga ketika kita udah berusaha untuk tidak terjatuh dalam kesalahan, toh pun ternyata terjatuh, maka jangan lupa pintu tersebut, selalu minta ampun kepada Allah. Terlebih juga bertaubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pintu yang melalui pintu tersebut mendapatkan cinta dari Allah, tidak hanya melalui pintu ibadah seperti sholat, seperti puasa, tidak hanya melalui pintu-pintu amal soleh, tapi juga Allah menyiapkan pintu buat para pendosa agar mendapatkan cinta dari Allah yang disebut dengan pintu taubat. Makanya
sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud yang diceritakan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi di dalam buku beliau Tanbihul Ghafilin. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud pernah berjalan fi nahiyati Kufah, di pinggiran kota Kufah. Kala itu tidak sengaja bertemu dengan sekelompok orang yang sedang mabuk minum khamar sambil dihibur oleh seorang penyanyi yang bernama Jadhan. Dengan suara merdu mereka semakin larut dalam kemaksiatan. Saat itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud lewat. Beliau hanya berucap, "Ma ahsana hadzal saut law kana liqiraatil Qur'an." Duhai indah sekali suara itu, sekiranya suara itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an, bukan untuk bernyanyi menghibur orang yang sedang mabuk-mabukan. Nah, rupanya komentar Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu sampai ke telinga sang penyanyi dan menjadi sebab hidayah Allah menyentuh hatinya. Dia pun terfikir ketika diberikan Allah suara indah, kenapa salah digunakan untuk malah menghibur orang-orang yang sedang maksiat kepada Allah. Kenapa tidak digunakan untuk membaca Al-Quran? Akhirnya kata-kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu menyentuh dan ia pun bertaubat kepada Allah. Sementara Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud sudah jauh meninggalkan kumpulan mereka yang sedang minum khamar. Lalu sang penyanyi itu bertanya kepada orang yang di situ, siapakah gerangan orang kecil yang tadi lewat? Karena Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu postur tubuh beliau, kalau beliau berdiri tegap itu sama dengan orang dewasa yang duduk. Mungkin ya seperti Ocok Baba atau Ki Daus Mini. Itulah sahabat Nabi Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, kecil tubuhnya tapi begitu mulia di sisi Allah. Nah, setelah tahu innahu sahabiyun, ada yang mengatakan yang lewat tersebut adalah sahabat Nabi, innahu sahabiyun Abdullah bin Mas'ud. Lalu mendengar itu sahabat Nabi, si Jazan pun akhirnya dia lemparkan alat musik yang dia gunakan ke tanah sampai patah, kemudian dia ambil mindil itu sapu tangan ya. Dia kalungkan di leher sambil mengusap isak tangis, dia kejar Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Nah, pada saat berhasil menyusul Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, ia pun menyampaikan maksud niat hati bertaubat, langsung dipeluk oleh Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, keduanya sambil menangis. Lalu Jazan bertanya, kenapa engkau tidak merasa canggung untuk memeluk saya yang berkubang dengan dosa dan maksiat? Kenapa engkau tidak canggung? Apa kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud? Kaifa la uhibbu man ahabbahullah? Bagaimana aku tidak mencintai orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semakin terkesan si Jazan mendengar ucapan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud sambil memeluk, berucap, kaifa la uhibbu man ahabbahullah? Bagaimana aku tidak mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat Jazan dicintai Allah? Karena dia bertaubat. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Jadi bagi para pendosa, para pemaksiat, jangan putus asa. Ada pintu yang Allah siapkan untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau pengumpama unda ini sudah, kayaknya umur unda ini sudah 60 tahun parak mati sudah. Gawian unda seumur hidup dosa maksiat. Ya aslinya kada mungkin kalau unda ini jadi orang yang dicintai oleh Allah. Sangat mungkin sekali. Malah Rasul mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama tidak punya dosa. Maka dari itu Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk kemudian menghina seseorang karena maksiatnya. Malah diajarkan begini, di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah yang kita baca di Masjid Al-Fatah di Komplek Karimalen ya, di Andil Bakti, itu satu bulan sekali malam Rabu ketiga kita baca kitab Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi.
Di situ dituliskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki sikap ketika berhadapan dengan orang-orang baik. Apa yang ada dalam pikiran? Sangat berharap mereka itu masuk surga dengan rahmat Allah. Ketika melihat orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, sangat berharap agar mereka diampuni oleh Allah dan agar mereka dijauhkan dari neraka. Dan kita, kata beliau, tidak punya hak untuk memponis, mengatakan pasti orang ahli ibadah di depan kita udah pasti surga, itu bukan wewenang kita. Orang ahli maksiat di depan kita pasti neraka, itu sudah merampas hak Allah yang hanya boleh memastikan hanya Allah. Terus bagaimana kalau berhadapan dengan orang baik? Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu selalu dirahmati oleh Allah dan masuk surga. Tapi kita tidak punya wewenang untuk memastikan. Kita hanya punya harapan besar. Kita berdoa kepada Allah, kita pun termasuk seperti mereka. Ketika berhadapan dengan orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, kita berharap besar kepada Allah agar mereka itu diberikan hidayah, diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Dan kita tidak boleh memutuskan harapan dari mereka untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah saja berkata, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang beriman, jangan berputus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosamu, karena Allah Maha Kuasa mengampuni semua bentuk dosa, kecuali sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu pun kalau sudah meninggal. Kalau orang itu masih hidup, Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang mensekutukan Allah untuk kemudian menjadi hambanya yang bertauhid. Ini nang maksudnya nang dosa syirik nang tidak diampuni oleh Allah, orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup, masih besar kemungkinan dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah. Maka tidak boleh kita kemudian menghakimi orang terburu-buru. Ini pasti sudah neraka, ini sudah pasti surga, karena kata pasti hanya milik Allah. Jadi di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah disebutkan demikian. Tidak boleh kita hanya selalu mendoakan yang baik. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya Bidayatul Hidayah, pada saat beliau menjelaskan 8 macam dosa yang bisa disebabkan oleh lidah, yang terakhir itu adalah ad-du'a'u 'alal khalq, doa buruk terhadap orang lain. Sekalipun orang itu buruk, tetap tidak boleh kita doakan buruk, doakan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada untungnya sama sekali mendoakan buruk. Malah ada salafus saleh di masa penguasa zalim yang bernama Yusuf bin Hajjaj bin Arta'ah. Di zaman itu tidak sedikit ulama yang dipenggal kepalanya, sampai terkenal ucapannya, inni ra'aitu ru'usa qad aina'at wa qad hana awanu qitafiha wa inni la sahibuha. Sampai terkenal ucapannya dalam bentuk syair, sudah banyak kepala manusia kulihat, kata beliau, ini ra'aitu ru'usa qad aina'at, sudah seperti buah yang matang, yang sudah sampai saatnya untuk dipetik, dan aku yang akan memetiknya. Jadi di masa Yusuf bin Hajjaj bin Arta'ah itu tidak sedikit ulama-ulama, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan rezim itu dibunuh, dieksekusi, sampai-sampai membuat segelintir orang itu berputus asa, frustasi, sampai mendoakan laknat. Lalu oleh seorang salafus saleh, kalau tidak Abdullah bin Mubarak, nama beliau adalah Hasan al-Basri. Apa kata beliau? Jangan kau doakan seperti itu. Urusan kezalimannya sudah ada Allah yang akan menangani. Tapi kalau doa kalian berlebih-lebihan, kemudian Allah kabulkan doa kalian, sekiranya apa yang Allah kabulkan itu hukuman yang melebihi dari kesalahan Yusuf bin Hajjaj bin Arta'ah, melebihi,
maka kelebihannya itu adalah bentuk kezaliman Anda terhadap dia. Ada Allah yang maha adil. Doakan yang baik. Makanya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap penguasa, kita selalu tetap patuh dan taat selama tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Adapun kalau umpama kebijakan-kebijakan yang merugikan, maka periode berikutnya jangan lagi dipilih. Jangan lagi dipilih kalau kebijakan-kebijakannya merugikan. Apalagi kita umpama sistemnya kan sistem demokrasi. Yang salah bukan yang berkuasa, yang salah kita nang salah pilih. Kita nang salah pilih. Maka dari itu 2024 jangan salah pilih lagi. Jangan salah pilih lagi 2024. Mesti betul-betul, karena kebijakan-kebijakan itu sebenarnya adalah berasal dari pilihan kita. Terpilih orang nang salah, maka kebijakannya pun juga salah. Ketika kebijakannya salah, kita pun juga tanpa kita sadari kita menerima akibatnya, sabaatnya. Tidak sekedar kondisi yang kita hadapi semakin sulit, tapi dosanya pun juga kita tepalit. Makanya hati-hati dengan pilihan, jangan sampai ya apakah serangan fajar, serangan duha, serangan tengah hari, serangan maghrib, serangan isya, masa bodoh. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, udah jam 6:30 ya. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Namun yang ingin ulun garis bawahi, apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba, laksanakan. Dan apa yang menjadi wilayah Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah perintahkan, maka sami'na wa ata'na. Adapun ketika kita mengalami kondisi terasa berat, mohon bantuan kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata masih banyak hal yang belum bisa terselesaikan, maka ada pintu ampunan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi untuk kemudian menggugat perintah Allah, banyaknya pang perintah, maka itu bukan karakter seorang hamba. Dan ketika seseorang sudah mulai menggugat perintah dan aturan yang Allah tetapkan, itu artinya dia sudah tidak mengakui bahwa dia sebagai hamba, tapi bisa jadi dia menjadi lawan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat ulun sampaikan dari sebuah riwayat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, jangan kau tinggalkan selepas setiap kali salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.